Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Masyaallah muslimin, sidang Jumat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka taala telah menyebutkan dalam kitab yang mulia ayat yang menjelaskan kita ini semuanya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka damaikanlah antara saudara-saudara kalian. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita tidak bersaudara sementara kita terlahir daripada satu nenek moyang, Adam dan Hawa? Bagaimana kita tidak bersaudara padahal kita adalah keturunan daripada Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang mulia SAW menyebutkan bagaimana sebenarnya bersaudara dalam Islam. Bagaimanakah perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin lainnya? Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha wa shabbaka baina asabi'ihi. Kata Nabi SAW, seorang mukmin dengan mukmin lainnya, ya, kata Nabi yang mulia SAW, bagaikan kal bunyan, bangunan, yashuddu ba'dhu ba'dha, yang mana bangunan saling kuat menguatkan satu sama lainnya. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia SAW menyebutkan bagaimana seharusnya orang-orang beriman dalam persaudaraan mereka. Beliau bersabda, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahidi idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Perumpamaan orang-orang mukmin, kata Nabi kita yang mulia SAW, yang satu dengan yang lain dalam hal berkasih sayang, fi tawaddihim wa tarahumihim, dalam hal bercinta kasih, wa ta'atufihim, dalam hal saling ramah satu sama lain, lembut satu sama lainnya. Kamathalil jasadil wahid, bagaikan perumpamaan satu jasad, satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udhun, sungguh jika satu bagian daripada tubuh ini sakit, tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma, maka akan sakit pula lah seluruh tubuh. Satu bagian yang sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakitnya pula, sehingga seluruh tubuh harus ikut bergadang semalaman, sehingga seluruh tubuh harus merasakan demam panas menahan sakit. Allahu Akbar. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya persaudaraan dalam Islam. Karena itulah yang pertama kali Nabi SAW laksanakan setelah tiba di kota Madinah, setelah beliau membangun masjidnya, dan ini merupakan tonggak dasar dakwah Islam. Masjid dalamnya akan diberikan segala macam pencerahan agama. Subhanallah. Setelah itu Rasulullah SAW persaudarakan antara golongan Muhajirin Ansar. Allahu Akbar. Persaudaraan yang begitu kuat dan kokohnya, mengurat mengakar, sehingga mereka saling mewarisi satu sama lainnya. Ibadallah. Karena itulah syaitan ar-rajim al-mal'un senantiasa berupaya untuk merobek persatuan persaudaraan kaum mukminin satu sama lain dengan berbagai macam cara. Di antaranya adalah syaitan memecah belah umat dengan bid'ah. Bid'ah yang telah membuat terkoyak-koyaknya, terkotak-kotaknya kaum muslimin. Subhanallah. Dari mana inspirasinya? Siapakah inspiratornya? Syaitan, iblis. Itulah wasiat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang. Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Yang hidup setelahku kelak, dia akan melihat berbagai macam perpecahan yang banyak.
perselisihan yang beragam, fa'alaikum bisunnati. Solusinya mengurangi perselisihan ini, meredam, menghilangkan, hendaklah kalian mengikuti sunnahku. Berarti yang telah membuat terpecah belahnya kaum muslimin adalah bid'ah. Subhanallah. Dan itu adalah penyakit syubhat. Kemudian jemaah sekalian, yang kedua yang memecah belah kaum muslimin adalah syahwat yang tidak pada tempatnya, kezaliman. Dan pada kesempatan kali ini akan saya bacakan satu hadis dari Nabi yang mulia SAW, disepakati oleh Bukhari Muslim dari jalur Abdullah bin Umar. Berkata Rasulullah SAW, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim yang satu itu bersaudara bagi muslim lainnya. Persaudaraan yang begitu kuat, persaudaraan yang tak akan lekang dengan zaman, lintas waktu dan tempat. Persaudaraan yang akan berkekalan sampai hari kiamat. Persaudaraan Islam yang tak boleh dirobek-robek dengan berbagai macam bentuk kezaliman. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi yang mulia SAW? La yadhlimu. Maka janganlah seseorang muslim itu menzalimi saudaranya dalam segala macam bentuk kezaliman. Kezaliman dalam hal harga diri. Maka jangan sama sekali kau ghibah saudaramu, kau gunjing saudaramu, kau celah saudaramu, kau maki-maki sahabatmu, kau sebarkan kejelekannya, kau fitnah dia. Ini kezaliman. Dan semua kezaliman pasti akan berbuah kejelekan di hari kiamat. Nabi kita bersabda, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumil qiyamah." Kezaliman, kegelapan di hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim harga dirinya, kehormatannya begitu agungnya, bahkan Nabi mengatakan lebih agung daripada Ka'bah al-Musyarrafah. Kehormatan seorang mukmin itu lebih agung daripada Ka'bah Baitullah, kiblat kita dalam salat. Subhanallah. Bahkan menumpahkan darah seorang mukmin lebih besar, lebih dahsyat dibandingkan hancurnya alam semesta. Itu kata Nabi kita yang mulia SAW. Maka jangan seorang menzalimi saudaranya dalam hal kehormatan dirinya. Dan Nabi mengatakan, ya, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan diri kalian adalah haram. Ditumpahkan darah satu sama lainnya. Haram diambil harta satu sama lainnya. Maka Islam mengharamkan segala macam bentuk kezaliman. Kezaliman dalam kehormatan diri seseorang, kezaliman dalam harta seseorang. Bahkan Allah tak akan pernah menerima taubat seorang mukmin yang berkaitan dengan saudaranya ketika dia menzalimi saudaranya dalam hal hartanya. Subhanallah. Maka janganlah seorang muslim, kata Nabi, fala yadhlimuhu, menzalimi saudaranya, baik dalam hal hartanya. Karena itulah Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, la yahillu malum mri'in muslimin illa bi tibin min nafsih. Tak halal harta seorang mukmin diambil kecuali dengan kerelaan dirinya. Kerelaan dalam bab jual beli, dalam bab hibah, dalam bab sedekah, sampai-sampai dalam jual beli pun antaradin, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa tijaratin antaradin bainakum, perdagangan yang sama-sama rela. Tak boleh ada unsur paksaan. Subhanallah. Karena itulah jemaah sekalian, Nabi kita mengatakan wala yabi' ba'dukum ala bai'i akhi. Jangan sampai seseorang membeli pembelian yang telah dibeli oleh saudaranya. Subhanallah. Wala yakhtub ala khitbati akhi. Jangan sampai seorang meminang perempuan yang telah dipinang oleh saudaranya. Karena ini akan merobek-robek persaudaraan dalam Islam, memicu permusuhan, dan itulah target syaitan. Dan Nabi telah mengingatkan syaitan akan senantiasa berupaya memporak-porandakan kaum muslimin, baik dengan bid'ah, baik dengan kezaliman satu sama lain. Subhanallah. Berkata Nabi, ya isa syaitanu inna syaitana isa an ya'budahul musalluna fi jaziratil arabi walakin fit tahrishi bainahum. Syaitan telah berputus asa, dia tak akan mungkin dapat kembali menyesatkan orang-orang yang salat di negeri Jazirah Arabia. Akan tetapi dia akan berusaha memporak-porandakan sesama kalian. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yadhlimuh, janganlah seseorang muslim menzalimi saudara muslim lainnya dalam segala bab, dalam hal hartanya, kehormatan dirinya,
keluarganya, istrinya. Subhanallah. Karena mereka adalah saudara kita. Ya, anaknya, apapun yang dia miliki. Subhanallah, tak boleh kita zalimi dia. Kata Nabi yang mulia SAW, wala yuslimuh, dan jangan pernah dia serahkan saudaranya tersebut kepada musuhnya. Subhanallah. Jangan sampai seorang mukmin menyerahkan orang mukmin lainnya kepada musuhnya. Wala yuslimuh. Artinya seorang muslim senantiasa hendaklah membela saudaranya, bukan menyerahkan kepada musuhnya. Apabila dia mendengar saudaranya digunjing, dicela, dia akan bantu. Dia katakan, tidak seperti itu keadaannya, haram, jangan kau gunjing saudaramu. Wala yuslimuh, membelanya. Andai kata ada orang ingin merampas hartanya, dia bela. Ingin mengakalinya, ingin menzalimi hartanya, dia membela. Subhanallah. Andai kata ada orang ingin menzalimi jiwanya, menzalimi keluarganya, dia bela. Itulah hak seorang mukmin terhadap mukmin lainnya. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Maka barang siapa yang berupaya membantu menunaikan hajat saudaranya, Allah Jalla wa Ala akan menunaikan hajatnya. Allahu Akbar. Berkata para ulama, al-jazaa'u min jinsil amal. Sesungguhnya balasan itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan, seperti itu pula apabila kau penuhi hajat saudaramu, misalnya dalam bab harta. Kau tahu begitu butuhnya dia dengan harta yang ada padamu, dan harta yang kau miliki berlimpah. Maka bila kau bantu dia menunaikan hajatnya, apakah dalam bab memberikan baginya sebagai bentuk sedekah, sebagai bentuk hibah, atau sebagai bentuk qarat pinjaman, kau bantu dia agar dia tunaikan hajatnya, dan dia ingin menikah, dan dia qaddarallahu tabaraka ta'ala begitu butuh kepadamu, engkau sebagai perantara pemberi syafaat. Subhanallah, dia ingin walimah tapi tak mampu, tak memiliki kemampuan. Engkau bantu dia apapun hajat saudaramu dalam segala macam perkara. Kau bantu dia, Allah akan bantu hajatmu kelak. Allahu Akbar. Inilah hakikat seorang muslim. Muslim hidup bukan untuk dirinya sendiri. Muslim hidup untuk dirinya dan untuk orang lain. Karena itulah Nabi yang mulia SAW ketika memberikan kepada kita contoh seorang muslim yang baik, ya, manusia yang paling baik adalah manusia yang dia untuk orang banyak hidupnya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak memberikan kontribusi kepada manusia. Subhanallah. Tentunya yang paling banyak adalah para nabi. Setelah itu para ulama. Setelah itu orang-orang yang datang setelah mereka. Subhanallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin fala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Wa man farraja 'an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang membantu kesempitan seorang mukmin daripada segala macam kesempitan-kesempitan di dunia ini, Allah akan bantu baginya kelak. Allah akan lapangkan dia kelak dari kesempitan di negeri akhirat sana. Subhanallah. Ada di hari kiamat Rasulullah menyebutkan yang maknanya seseorang yang Allah Subhanahu wa taala ketika menimbang segala macam bentuk amalannya, Allah Subhanahu wa taala permudah. Subhanallah, dosa-dosanya Allah ampuni, kesalahan-kesalahannya Allah tutupi. Subhanallah. Maka dia merasa heran, tak sesuai baginya segala macam bentuk kesalahan dan dosa-dosanya begitu mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tahu apa sebabnya. Karena dahulu ketika di dunia, ketika bermuamalah dengan manusia,
Dia selalu katakan kepada para pekerja-pekerjanya, budaknya, apabila engkau mengutip hutang kepada orang-orang yang kesulitan, ya, kau berilah baginya kemudahan. Berikan baginya kemudahan. Andai kata dia butuh tempo, beri dia tempo. Andai kata dia layak untuk dikurangi sebagian hutangnya, kurangi sebagian atau hapuskan semua hutangnya. Andai kata ada orang nyangkut dalam bab muamalat kepadanya, dia katakan, udah ini kita maafkan. Ini kita maafkan, ini kita lewatkan. Tatkala begitu mudah jadi memaafkan manusia, toleransi kepada manusia dalam bab dunia, Allah begitu mudah toleransi kepadanya. Allah mudah menghapuskan dosa-dosanya, mengampunkan kesalahan-kesalahannya. Allahu Akbar. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang pasti akan mengalami masa-masa sempit dalam hidupnya, baik sempit dalam hal harta, sempit hatinya, sempit jiwanya. Berbagai macam ragam yang membuat seorang menjadi sedih, subhanallah, menjadi pilu, gundah gulana, galau, dan dia siap di samping saudaranya, subhanallah, yang sempit dalam bab dunia karena harta, dia berikan bantuan atau dia carikan bantuan. Yang sempit hidupnya dengan berbagai macam problema kehidupan, maka dia berikan motivasi, subhanallah. Apapun yang dilihat dari saudaranya, maka dia berusaha untuk menutupi segala macam bentuk kekurangan saudaranya. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita melihat dan merenung sedikit saja bagaimana Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, memberikan kepada kita satu contoh kasus. Ada seseorang manusia yang dia kehausan dan dia melihat ada sumur. Kemudian dia masuk ke dalam sumur tersebut. Sumur-sumur di padang pasir, sumurnya tak dalam. Dia masuk, ya, ke dalam sumur tersebut dan dia mereguk daripada air sumur tersebut dan dia keluar. Dan dia lihat di tepian sumur ada seekor anjing yang sedang kehausan. Anjing tersebut menjilat-jilatkan dengan lidahnya tanah-tanah yang lembab karena sekitarnya adalah air. Maka dia berkata, sungguh anjing ini telah merasakan haus, dahaga yang aku merasakan. Dia ibah, dia kasihan kepada anjing tersebut. Dia turun ke dalam dasar sumur kembali. Dia penuhi, ya, sepatunya dengan air dan dia genggam sepatunya dengan mulut dan giginya. Kemudian dia panjat ke atas, dia berikan kepada anjing. Syakarallahu lahu. Allah Subhanahu wa taala bersyukur atas perbuatannya dan Allah mengampuni dosanya. Bahkan dalam sebagai riwayat disebutkan perempuan ini adalah seorang perempuan pelacur daripada pelacur-pelacur Bani Israel. Allahu Akbar. Ini binatang. Bagaimana apabila kita memberikan kemudahan bagi kesempitan saudara-saudara kita, orang-orang mukmin. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kata Rasulullah, wa man satara musliman, barang siapa yang berupaya menutupi seorang muslim, baik menutupi aibnya, menutupi celanya, subhanallah, maksudnya adalah seorang muslim yang baik tentunya, yang senantiasa menjaga kehormatan dirinya. Sesekali orang tergelincir salah, ketika dia melakukan kekhilafan, kesalahan, wajib bagi kita menghormati orang tersebut, menutupi kesalahannya, tak menyebarkan kesalahannya, tak menyebarkan aibnya, baik dalam hal akhlaknya atau apabila seseorang memiliki aib dalam dirinya, cacat dalam tubuhnya, subhanallah, orang lain tak tahu, maka jangan kau beritahukan. Misalnya dia telah dahulu kala, ya, berhijrah daripada dunia yang kelam, tubuhnya penuh tato, tak perlu kau beritahukan kepada orang. Kau tutupi dosa, kau tutupi aib-aibnya. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutupi seorang muslim aibnya atau auratnya, kau lihat dia telanjang tak memiliki pakaian, kau berikan baginya pakaian, subhanallah, apa yang Allah akan lakukan baginya? Berkata Rasulullah SAW, satarahullahu yawmal qiyamah, Allah akan menutupinya pula di hari kiamat, menutupi dosa-dosanya, menutupi kesalahan-kesalahannya, subhanallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah butuhnya kita rahmat Allah Jalla wa ala. Kita tak akan mendapat rahmat Allah tabaraka taala kelak di negeri akhirat kecuali dengan perbuatan-perbuatan baik kita kepada sesama saudara-saudara kita dalam kehidupan dunia ini. Dan na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita menzalimi manusia di dunia ini, baik dalam bentuk harta-harta mereka,
baik dalam bentuk kehormatan diri mereka, baik dalam bentuk keluarga dan saudara mereka, agar kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat. Wa sallu ala nabiyyikum fa innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وأنت تغفر الذنوب جميعا فاغفر لنا مغفرة من عندك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم إليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أصلح بلادنا وسائر بلدان المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا وسائر ولاة أمور المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قيموا الصلاة.